and paint again. Paint a new number, ticking down every year. One stroke, and every one of that age vanishes into nothingness. Every year she paints again, and every... Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Raw Project. Kali ini gue mau kasih kesan pertama atau lebih tepatnya preview dari salah satu game yang gue tunggu-tunggu rilisnya di Q1 ini, yaitu Clear Obscure Expedition 33. Game ini punya elemen yang cukup unik, apalagi dengan mekanik turn based yang dikasih sentuhan yang berbeda. Nanti gue akan bahas lebih dalam soal ini, karena menurut gue formula yang diterapkan menarik banget dan gak bikin pemain menjadi pasif. Ini sih hal yang bisa disukai atau enggak ya, tergantung selera penggemar game dari tactical turn based seperti ini. Buat gue pribadi, pendekatan seperti ini cukup seru. Menurut gue faktor penjualan utama dari game ini adalah cerita dan karakter-karakternya. Gue merasa ada nuansa klasik JRPG yang kita suka kayak FF7, Chrono Trigger, atau Xenoguard, dimana setiap karakter punya cerita yang susah banget dilupakan. Di Clear Obscure gue ngerasa ada jiwa game JRPG lama, apalagi dengan tema high fantasy yang kental banget, yang mungkin terinspirasi dari Jepang. Soal cerita, banyak yang bilang kalau ada sedikit kemiripan dengan BioShock, terutama yang Infinite. Tapi menurut gua kedekatannya lebih ke tema neoklasik ala BioShock. Sementara game ini justru pakai tema Belle Epoque yang menggabungkan nuansa Renaissance dengan high fantasy. Premis dari game ini cukup menarik. Ada entitas Tuhan bernama Painteress yang tiap tahun melukis angka yang nunjukin usia kematian setiap orang yang tercatat. Cerita tentang Painteress ini langsung jadi daya tarik utama buat gue. Meski di preview ini gue masih agak bingung sama ceritanya, menurut gue itu emang yang dimaksud untuk story game ini. Ceritanya cukup rumit dan cuman dikasih potongan-potongan dunia yang bikin gue makin penasaran. Settingan di dunia game ini sangat indah, meskipun bukan karena grafis yang realistis, tapi lebih ke gaya seni yang dipakai. Semua yang gue lihat di preview ini keren banget, dengan kombinasi warna dan efek halus yang memberi rasa damai sekaligus penuh misteri. Sekarang soal mekanik combat. Secara keseluruhan mekanik combat di game ini masih turn based klasik, tapi ada beberapa elemen twist yang menarik. Ada sistem QTA, Quick Time Event, dalam attack-nya, dan juga ada sistem parry, dodge, dan jump untuk pertahanan. Game ini mengikuti sistem turn based ala JRPG lama, dimana kita nggak bisa ngontrol karakter selama pertempuran. Tapi bedanya ada interaktivitas lebih tinggi di sistem combatnya. Misalnya waktu kita menyerang, kita harus ngikutin QTA untuk naikin damage atau kemungkinan serangan kritikal. Ini butuh adaptasi, apalagi di awal-awal kita memainkan game ini. Mekanismenya ini bikin game terasa lebih seru dan memuaskan karena efek visual yang dramatis dengan ledakan listrik, partikel, dan yang lainnya bikin serangan terasa dahsyat. Meskipun kadang-kadang QTA ini bisa kelewat karena banyaknya efek visual yang ramai, tapi setelah terbiasa kita bakal bisa nguasain sistem ini dengan lebih baik. Satu hal yang menarik lagi adalah sistem pertahanannya yang punya dua fungsi utama, parry untuk counter otomatis dan dodge untuk menghindar. Dodge sendiri ada dua tipe, dodge biasa dan dodge yang bisa dipakai buat counter. Kadang kita harus teliti nih, serangan musuh apakah harus di counter pakai parry atau cukup dihindari pakai dodge. Beberapa serangan musuh cuman bisa dihindari pakai dodge, sementara yang lain harus di counter dengan parry. Yang gue suka dari sistem ini adalah kita nggak cuma jadi karakter yang pasif dan tanky. Input kita sebagai pemain punya pengaruh besar, meskipun game ini tetap pakai format turn based. Kita masih harus mikirin damage yang optimal dan memanfaatkan QTA sebaik mungkin untuk membuat permainan lebih aktif dan dinamis. Dari sisi RPG mekanik, game ini kelihatannya cukup simpel. Di preview ini ada beberapa atribut yang bisa kita upgrade buat tiap karakter, serta sistem peralatan yang bisa ditingkatkan. Walaupun sistem ini simpel, tapi malah bikin gameplaynya jadi lebih fokus ke aksi dan strategi. UI UX-nya juga stylish banget meskipun agak mengorbankan kenyamanan. UX demi estetika visual yang keren. Menurut gua meskipun ada sedikit kekurangan di UX, gua bisa ngerti sih karena game ini emang lebih mengutamakan gaya.
Secara keseluruhan gue sangat terkesan sama preview ini dan gak sabar nunggu game ini rilis. Game ini bakal rilis di Game Pass juga di bulan April nanti kalau gue nggak salah ingat. Grafiknya keren banget meskipun nggak pakai teknologi terbaru tapi tetap enak dipandang apalagi untuk efek visual dan gameplaynya. Buat voice acting gue berharap game ini bisa memenuhi ekspektasi yang ditampilkan di preview ini. Soalnya dalam game seperti ini cerita dan karakter itu yang paling penting. Dan gue berharap suara serta ekspresi karakter bisa mendukung cerita yang menarik ini. Soal performa gue nggak bakal bahas terlalu detail karena preview ini belum bisa jadi indikasi pasti. Performanya bisa jadi beda antara preview dan versi final. Jadi kita tunggu aja sampai game ini rilis dan performa akhirnya diuji. Secara keseluruhan gue sangat antusias dan nggak sabar buat mainin game ini di waktu rilis nanti. Oke, dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan update seru, langsung aja di like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar terus up to date dengan semua video terbaru dan menjadi support system untuk channel ini. Kalau ada pendapat atau pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! To end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh.